salah satu budaya jahiliyah dahulu yang kemudian diharamkan oleh Islam. Kalau kalian tidak mau berhenti dari melakukan praktik riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lebih 1400 tahun yang lalu telah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang yang di dalamnya ada manfaat yang kembali kepada si pemiutang, maka di sana ada riba. Utangnya berapa? Utangnya 500.000. Berapa lama? 1 minggu. Oke, tapi nanti waktu dilunasi 1 minggu 510.000 ya. 10.000 sedikit. Tapi tahukah kita bahwa ini juga riba, dan riba itu dosa besar. La dirhamu riba, 1 dirham dari riba itu lebih buruk daripada melakukan zina sekian-sekian kali. Bukan zina itu dosa kecil, bukan. Zina itu, siapa di antara kita yang tahu bahwasanya zina itu dosa besar? Apalagi seseorang yang sudah pernah menikah, itu kalau ditegakkan syariat Allah lengkap dengan syarat dan buktinya, hukumannya itu sampai dilempar dengan batu sampai mati. Memang nggak layak hidup di atas muka bumi ini. Ini ada orang sudah terjadi expire atau error kepalanya, sehingga daripada nanti error lagi lebih baik dimusnahkan. Siapa di antara kita yang nggak tahu dosa zina? Tapi tahukah kita bahwa 1 dirham mungkin lebih kurang 14.000 mungkin ya, itu lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 30 sekian kali berzina. Kalau zina itu ya, yuk kita tangkap, yuk kita permalukan, dimuat di medsos dan seterusnya. Tapi apakah ada orang yang merasa malu kalau seandainya melakukan transaksi riba? Ada enggak orang yang melakukan transaksi riba itu ditangkap? Enggak ada. Padahal itu lebih buruk daripada zina. Seorang anak muda suatu malam melintasi orang yang sedang mabuk. Dalam kondisi mabuk itu dia melihat bulan, lompat-lompat dia ingin menangkap bulan. Ini terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi, diriwayatkan oleh Ibnu Bakir. Jadi seorang yang mabuk ini lompat-lompat ingin menangkap bulan, dikiranya bulan itu dekat. Karena begitu buruk pemandangan yang dia lihat, sehingga pemuda ini yang baru saja menikah mengatakan, istriku jatuh cerai. Sekiranya ada yang masuk ke dalam perut anak Adam lebih buruk daripada khamar. Kenapa berani bilang begitu? Karena menurut dia enggak ada yang lebih buruk daripada khamar yang masuk ke dalam perut anak Adam. Jadi dia berkata demikian karena dia begitu yakin, sehingga dia yakin juga istrinya enggak akan jatuh cerai. Jadi sampai ke rumah di malam itu menjumpai istrinya, kemudian dia ceritakanlah, tadi saya bertemu, lalu saya mengatakan ini, istrinya ada belajar agama. Begitu dia dengar suaminya ada mengatakan demikian, bang, wahai kanda, jangan dekat-dekat dengan saya sampai jelas status saya karena sebab ulah perkataan abang tadi. Jadi nggak beranilah dia menyentuh istrinya. Keesokan paginya sang anak muda menjumpai Imam Malik, ingin menanyakan status perkataan yang dia ucapkan tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Imam, semalam saya mengatakan begini karena saya melihat orang yang mabuk, karena menurut saya bahwasanya khamar itu lebih paling buruk yang masuk ke dalam perut anak Adam. Bagaimana wahai Imam? Istriku aman kan? Kalau bahasa kita, aman kan istri saya? Imam Malik mengatakan, jangan dulu, saya belum tahu. Saya akan meneliti dulu, besok kamu balik. Waraknya seorang ulama, enggak tahu langsung bilang enggak tahu. Besok balik. Keesokannya datang anak muda menjumpai, wahai Imam bagaimana? Belum dapat jawabannya, balik besok lagi.
Jadi ini akhlak seorang ulama dan akhlak orang yang bertanya. Terkadang ulamanya sudah berakhlak, yang bertanya nggak berakhlak. Itu aja kok sulit kali, jawab aja lah terus. Kira-kira menurut ustaz apa? Ya. Padahal ustaznya mau teliti dulu daripada salah berbicara. Di hari ketiga datang kembali sang anak muda menanyakan, wahai imam, bagaimana status istri saya? Imam Malik mengatakan, istrimu jatuh cerai. Istrimu jatuh cerai. Wahai imam, kok bisa? Inni tasaffahtu kitab Allah. Aku membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan tidak aku dapati dosa yang lebih buruk daripada memakan harta riba. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, karena riba ini salah satu budaya jahiliyah dahulu yang kemudian diharamkan oleh Islam. Kalau kalian tidak mau berhenti dari melakukan praktik riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Allah ngajak berantem sama orang tersebut. Wah, kalau Ibnu Abbas sampai menafsirkan, nanti pada hari kiamat orang-orang yang memakan harta riba akan ada seruan, khudh silahaka lil harbi ma'allah, ambil senjatamu untuk berduel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa muslimat? Siapa muslimat ya? Dengan orang semekdarnya belum tentu selamat kita. Jadi sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu penting masalah memahami fikih muamalat. Terlebih lagi para ulama sudah berijma'. Di antara yang menukilkan ijma' ini adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitab begitu juga Al-Imam Al-Ghazali. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi kita untuk terjun dalam satu transaksi keuangan atau dalam satu praktek bisnis atau praktek apapun yang berupa keuangan sehingga nyata bagi kita hukumnya. Jadi jangan buat dulu. Buat dulu, nanti kalau udah ada untung baru saya tanya sama ustaz. Makin banyak kita dapatkan untung, makin berat tantangannya untuk bertanya kepada ustaz. Ustaz, alhamdulillah saya sekarang ini bisnis saya sudah ada 10 cabang. Setiap cabang itu satu bulan nggak kurang dari 1 miliar. Saya mau bertanya ustaz, jadi dulu itu bisnis saya itu dimulai dengan satu bisnis yang kecil. Bisnis apa? Begini. Ketahuan ternyata bisnis ribawi. Kalau kita ambil pendapat yang paling kuat dalam praktik yang seperti ini, semua yang tumbuh dari harta riba harus disedekahkan itu semuanya, nggak boleh dia miliki, karena itu bukan harta yang halal, itu adalah harta yang haram. Ya, mohon maaf, misalnya seseorang si A mencuri uang 10 juta dari si B. Si A ini membisniskan, dia kelola dan seterusnya sampai beruntung, hebat dapat keuntungan. Lalu setelah 10 tahun dia kembalikan 10 juta yang pernah dia curi. Apakah sudah cukup? Enggak cukup. Semua harta hasil dari riba, dari pencurian itu harus dikembalikan itu. Walaupun bisnisnya udah ratusan juta dan seterusnya harus dikembalikan. Maka oleh karena itu sebelum jauh berkembang, sebelum sulit, segerakanlah belajar tentang fikih muamalat. Ada fikih muamalat tentang riba, ada kajian nanti tentang jual beli gharar, ada nanti jual beli spekulasi, jual beli yang mengandung perjudian, jual beli yang ada unsur kezaliman di dalamnya. Banyak ini yang harus kita pelajari. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, setelah mendengarkan ceramah ini, apakah bisa menjadi seorang yang alim? Ya, kalau orang alim itu kan dia harus muta'allim, harus belajar dulu.
Orang belajar itu harus ada buku, harus ada pulpen, ya kan? Kemudian harus ada diktat, kemudian dia rajin bertanya, kemudian ditanyakan, kemudian diujikan, sampai akhirnya diberikan pernyataan atau persetujuan oleh gurunya, ini memang orang sudah berhak dan layak nih. Jadi kalau begitu bagaimana? Apa gunanya kita belajar di sini? Ini kan bukan perkuliahan, bukan sekolah. Minimal kita punya wawasan, ya. Minimal kita punya wawasan secara umum tentang fikih muamalat. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.